Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sela Diani Gustina dengan NPM 20130520066 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja ya mengenai dinamika demokrasi di Indonesia? Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, simak video berikut ini. Dinamika Demokrasi di Indonesia, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan saya sendiri, Sela Diani Gustina. Dengan dosen pengampu ada Bapak Dr. Randas Haji Bercapitawas dan Ibu Dayurika Perdana. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu konsep dasar demokrasi, yang kedua ada klasifikasi demokrasi, lalu prinsip dan fungsi demokrasi, selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan terakhir ada arti penting demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada konsep dasar demokrasi. Hayo teman-teman, kira-kira udah ada yang tahu belum apa sih demokrasi itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Oke, lanjut pada pembahasan kedua ada klasifikasi demokrasi. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang pertama ada demokrasi formal, yaitu suasana politik tanpa disertai upaya memenangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Dan selanjutnya ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Isenisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Di sini pada demokrasi ini manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut apabila diperlu paksa atau kekerasan.
Oke, selanjutnya demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi dua nih teman-teman. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kira-kira perbedaannya apa ya? Nah, demokrasi langsung ini yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Untuk demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Oke, topik yang ketiga ada prinsip dan fungsi demokrasi. Yang pertama ada prinsip demokrasi di Indonesia. Adapun prinsip demokrasi di Indonesia ada 10, yaitu diantaranya yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada demokrasi dan kecerdasan. Lalu ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya ada demokrasi dengan rule of law. Yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Lalu demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah. 9 ada demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, fungsi demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada sebagai sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Lalu memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Selanjutnya memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang terakhir, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Topik keempat yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan demokrasi terbagi menjadi 5 periode. Adapun periode yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Demokrasi ini dikenal sebagai demokrasi parlementer. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Dalam sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituan untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekrit 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai
1959. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Demokrasi ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Demokrasi ini dikenal sebagai demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Adapun landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau TAP MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada masa itu. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga dan pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang, atau dikenal dengan demokrasi Pancasila era reformasi. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Oke, kita lanjut ke topik yang terakhir. Topik kelima yaitu arti penting demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun arti penting demokratis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga masyarakat, terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis, kemudian terhindarnya tindak kekerasan antara warga masyarakat, demokrasi anti kekerasan.
sehingga permasalahan diselesaikan secara damai. Selanjutnya, memberikan motivasi kepada seluruh warga masyarakat untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di masyarakat, lalu dapat meningkatkan keamanan ketertiban masyarakat, sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga masyarakat puas, tidak ada yang memiliki rasa dendam. Selanjutnya, meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan sehingga semangat di dalam melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, menghilangkan rasa saling mencurigai di antara sesama warga masyarakat. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Semoga paham ya dengan video yang telah saya bahas pada kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.